karena mahasiswanya cuma Bobo yang datang, yang lain belum datang. Ya, jadi kita kuliah fisika dan ilmu tauhid, nama mata kuliahnya itu ya. Kemudian SKS-nya 2 SKS, kuliahnya lihat saja nanti sambil jalan. Lihat saja sambil jalan kuliahnya seperti apa, mau masuk terus, mau enggak, mau tugas di awal. Ini soal luas Bapak kasihkan di awal. Soal luas Bapak kasihkan di awal ini, nanti siapa yang sudah ketemu jawabannya boleh kasihkan. Jadi ngadep ke Bapak, kasih tahu jawabannya dengan alasannya apa. Nah, setelah itu ya ikut-ikut aja kuliah. Kalau benar dapat A. Jadi siapa tahu jawabannya baru dapat A ya. Kalau tidak tahu dapat B jadilah. Walaupun sebenarnya meskipun tahu jawabannya terus dapat A, itu bukan tujuannya. Jadi kalau sudah tahu jawabannya, bahkan alam semesta ini dikasihkan ke Bowo, itu tidak ada artinya. Nah, apalagi cuma nilai A. Tuh, kalau tahu jawabannya, kalau sudah ketemu nah, alam semesta ini dikasihkan ke Bowo, itu tidak ada apa-apanya. Nah, ya. Itu tentang soal UASnya. Jadi soal UASnya itu Bapak minta carikan bentuk sirik yang paling halus. Jadi, apa sebenarnya sirik yang paling halus? Jadi, apa jawabannya? Nanti kasih alasannya. Silakan ngadep satu-satu kalau sudah ketemu. Kalau tidak ada yang ada berarti tidak ada yang ketemu ya. Nah, itu ya. Itu soalnya. Soal UAS, soal pemungkas, soal UTS-nya nantilah. Kalau sudah juga ketemu besok ketemu kan? Nah, besok ada ketemu, ya sudah ada apa? Kalau semesta dikasihkan tidak ada artinya, apalagi cuma nilai A. Jadi harapannya kikislah sedikit-sedikit harapan kuliah itu cuma nilai. Dapat C, dapat D, tidak masalah, gitu kan? Jadi jangan cuma harapan nilai, terus nanti harapan nilai harapan nilai yang bagus, terus bagus, ijazahnya 4, IPK-nya 4, kumlot, gitu kan? Pas mau kerja tidak ada yang terima. Susah itu. Nah, kayaknya stres dan sendiri kan. Nah, mending dapat B, dapat E kan. Sadar ya, ini kalau melamar kerjaan pakai nilai ini tidak ada yang masuk kan. Nah, akhirnya buat usaha kecil-kecilan kan, bisa survive kan. Nah, itu habis itu tadi kan, daripada didapat A terus kumlot kan? Terus melamar pekerjaan karena yakin dengan hasil yang sudah didapat. Misalnya kan orientasinya nanti nilai saya ini bagus terus A terus, ikut pelatihan apa bahasa Inggris TOEFL-nya 600, IELTS-nya 8, terus masukin lamaran di perusahaan tempat kerja. Tidak ada yang cocok. Alasannya tidak ada yang cocok, alasannya apa? Gajinya tidak ada yang sesuai dengan saya Pak. Karena yakin dengan kemampuannya tadi, akhirnya tidak ada yang terima, stres dan sendiri kan. Mending yang tadi jualan bakso kan survive. Jadi sekali lagi kikislah, kasarnya berhentilah kuliah itu cuma mengharap nilai saja. Selainnya selembar kertas sebuah huruf yang
merupakan manifestasi dari komersialisasi. Memang itu salah satu jalan, tapi bukan itu tujuan ya. Nah, jadi nilai A, ijazah itu alatnya saja, itu bukan tujuannya. Toh yang nggak dapat nilai A itu masih hidup kan? Ya. Tapi juga jangan ada, ya sudah Pak, kalau masih itu aku kuliah main-main aja, ya sudah, ada apa kalau nak main-main itu kan? Udah dapatnya nilainya dapat, ilmu udah dapat, gitu kan? Artinya kuliah lah yang sebenarnya kuliah, nilainya jangan cuma nilai A saja atau B atau C atau D saja, karena kalau cuma A, B, C, D tidak bisa buat cerita. Wo kan ada huruf B, O, W, O gitu kan. Kalau B mana ada bisa nama B, nah, bisa kan? Jadi harus dapat harus dapat huruf dari A sampai Z. Nilainya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga, itu harus dapat. Jangan cuma nilai 1 sebaik nilai 1 sebaik 1000 udah dapat kan? Jadi artinya semuanya harus dapat. Ya. Jadi itu terkait soal UASnya ya. Nah, fisika dan ilmu tauhid ini mata kuliah yang aneh karena nggak tahu ada atau tidak di tempat lain. Ini akal-akalan menyangkutkan fisika dan ilmu tauhid. Terlepas dari kita keberadaan kita di UIN atau tidak, ya silakan saja persepsi. Jadi misalnya, karena di fisika di UIN ada fisika dan ilmu tauhid, ya, sebenarnya enggak juga, gitu ya. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya esensi harus ada mata kuliah ini. Jadi salah satu sumber buku yang kita pakai ini yang Bapak buat, buku Faiza ya. Jadi tauhid dan fisika. Jadi di situ ada alasan kenapa nanti kita harus belajar ini dan tauhid yang seperti apa, kemudian fisika yang seperti apa, lalu apa hubungannya, kan? Apa hubungannya? Karena kalau yang kita kenal, tauhid itu adalah nuansa keagamaan, gitu kan? Kemudian fisika itu nuansa saintis. Apa hubungannya? Dengan padahal dalam ceritanya dua kubu keilmuan ini jarang bersatu, gitu kan? Saling tolak menolak. Walaupun ada yang mengait-ngaitkannya, gitu kan? Al-Quran dipaksa untuk membenarkan teori itu, gitu. Padahal enggak. Jadi sebenarnya Al-Quran tetap kebenaran yang ya absolut dalam tanda petik. Kemudian kebenaran saintis itu belum tentu bisa dipakai 100 tahun kemudian. Ya, artinya kebenarannya bukan kebenaran yang absolut. Ya. Nah, di buku ini nanti ada beberapa bab. Ya. Nggak tahu selesai atau tidak. Ya. Bisa selesai, 30 menit selesai di sini, buat selesai 30 menit. Bisa juga lama, tergantung. Ya, jadi bab pertama pengantar. Ini pengantar, maksudnya pengantar. Ya tadi kenapa mata kuliah ini ada. Kemudian bab kedua itu membahas gambaran sedikit bagaimana tauhid yang dimaksud. Kemudian bab 3 itu ilmu pengetahuan. Lalu ada metodologi sains Islam di bab 4. Nah,
kemudian lalu masuk ke fisika dan tauhid pada misalkan basis dan beberapa topik pilihan di bab 7 ya. Jadi kalau melihat pembagiannya, fisikanya hanya sedikit sekali, mulai dari bab 5 sampai bab 7 itu pun hanya pembahasan yang di permukaannya saja. Nah, jadi sebenarnya inti dari membelajarkan ini bahwa kita paham dengan tauhid yang dimaksud, kemudian bisa memahami ternyata fisika itu adalah ini itu apa? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ke sana. Jadi sedikit sekali. Jadi komentar, ada beberapa komentar. Ini buku agama, ya betul. Buku agama. Ya. Oke, ada yang tanya dulu? Soal luas. Ya, jadi Bapak ulangi soal luasnya. Bentuk syirik yang apa bentuk syirik yang paling halus? berarti Pak, Kasih apa jawabannya, terus alasannya apa? Ya kan, kalau bicara tauhid kan biasanya ya yang kita kenal. Ya, tauhid itu adalah mengesahkan, katanya gitu kan? Sejak kapan Allah tidak esa? Mengesahkan. Lawannya Pak, yang tadi kan, syirik gitu kan? Syirik apa syirik? Syirik, bukan syirik. Kalau di Lembang syirik apa? nunggu syirik itu iri. Oh iri. Jadi lawannya dari tauhid ini kan adalah kesyirikan, kemusyrikan, gitu kan? Nah, tadi luasnya itu adalah apa kesyirikan yang paling halus? Jawabannya apa? Terus alasannya apa? Terus kalau sudah dapat sudah dapat ilham gitu kan? Pak, aku sudah dapat ilham. Jawabannya ini Pak, alasannya adalah ini. Tuh. Silakan dikasihkan jawabannya satu-satu, jangan ngadep satu-satu. Jadi nanti Bapak catat siapa yang sudah puas. Ya, puasnya mulai dari besok boleh sampai nanti. Siapa yang sudah puas, Bapak catat. Benar atau salah itu tidak usah dilihat. Nanti lihatnya pas nilai. Kalau dapat A berarti benar jawabannya ya. Kalau dapat B berarti tidak ada yang benar jawaban itu. Ya. Harus cari lagi. Itu bukan kalau kuliah akhir dari kuliah ini nanti belum ketemu jawabannya, yang ditandai dengan huruf B, gitu kan? Itu PR seumur hidup. Harus tahu. Ya. Kenapa harus tahu? Karena kalau tidak ketemu syirik yang paling halus, katanya dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik. Harus ketemu. Kalau tidak ketemu syirik terus, tidak diampuni oleh Allah. Macam mana? Jadi kalau nanti belum ketemu yang ditandai dengan huruf B belum. Jadi belum harus ketemu ya, cari sampai ketemu. PR seumur hidup kalau belum ketemu. Nggak ketemu, nggak tahu, nggak belajar dari Bapak juga, cari dari yang lain. Banyak. Jangan, siapa tahu orang tua tahu kan? Karena ilmu tauhid itu semuanya harus tahu. Makanya harus tahu, orang tua juga harus tahu. Makanya orang-orang tua yang diam-diam baik saja tidak tahu itu, jangan-jangan ilmu tentang kehidupannya lebih pakem daripada kita. Yang katanya kuliah pinter, belum tentu.
dia sudah hidup duluan. Kita kuliah, sekarang kuliah ya. Setelah kuliah katakanlah selesai tamat berijazah. Aku pintar kan? Pintar lah katakanlah. Nah, terus ketemu bapak-bapak yang ini umur 50-an dari beca gitu kan. Jangan anggap bahwa itu lebih pintar dari dia. Mana ada? Tidak ada. Karena bahwa belum teruji. Bapak itu sudah teruji kehidupannya kan. Bahwa belum tentu teruji. Baru ngantongin ijazah belum diuji kan. Itu ya. Jadi meskipun kita di perguruan tinggi kuliah, artinya jangan menganggap remeh yang tidak kuliah, yang tidak belajar di bangku kuliah. Karena mereka belajar dari kehidupan. Belajar kehidupan itu lebih berat daripada belajar fisika kuantum, daripada mekanika kecil, mekanika. Belajar kehidupan itu lebih berat. Mereka sudah teruji. Jadi itu soal luasnya. Kalaupun belum ketemu, Bapak ulangi, kalaupun belum ketemu yang ditandai dengan huruf B, tetap cari, itu tugas seumur hidup. Ya, oke. Nah itu tugas seumur hidupnya. Karena tadi kalau tidak ketemu, berarti masih syirik. Kalau syirik berarti tidak diampuni dosanya. Nah, kacau. Kan gitu. Makanya sangat penting kalau gitu. Oke. Ini Bapak sekilas saja ya. Jelaskan ya, nanti tidak tahu lah apa buat video saja untuk membuat cerita supaya lebih rame gitu ya. Buat video nanti jelaskan, upload gitu kan, karena ada juga yang datang gitu kan cuma gowok gitu kan. Biar eksis lah, bawa biar eksis di YouTube. Ya. Oke. Jadi bab 1 ada subbab tujuan pembelajarannya. Tadi sekilas saja tujuan pembelajarannya. Kemudian ada subbab tentang pertanyaan besar manusia. Ini pertanyaan besar manusia ini mulai dari orang zaman-zaman yang bersahabat itu sudah muncul tentang keberadaan kita di bumi ini dari mana. Biasanya itu yang ditanya, dari mana, terus sekarang di mana, dan nanti mau kemana. Coba lah bawa pikir, benar nggak dulu bawa itu pengen ada di bumi itu ada, benar? Bukan apa? Tidak pernah terlintas. Nah, benar terlintas. Nak lahir lewat rahim siapa tidak tahu kan? Iya. Bersyukur kan lewat rahim orang tua kita yang muslim itu kan? Kalau lewat rahim ibu-ibu misalkan dalam tanda petik non muslim misalkan, macam mana? Kalau kita pandang dari dimensi agama ya, walaupun tidak ada masalah. Yang penting sebagai manusia. Ada nggak dulu keinginan? Pokoknya Tuhan, aku nak jadi manusia, ya? Ada? Tidak tahu kan? Di surat apa itu ada yang telah datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu dia itu tidak ada apa-apa. Jadi nggak tahu apa. Untuk nggak jadi kaya, yuk, ada yang kesenang gitu, kecakap milih waktu ini. Tahu nggak? Mana? Ya, kan ujinya pertama kan dalam roh itu juga kita ada kata ingatan, tiba-tiba muncul pas di berapa kan? SD banyak sadar. Baru sadar kan? Manusia. Aku bilang SD nya, ya.
oke lah misalkan tadi kan katakanlah level tingkatannya dia lahirkan sebagai seorang muslim gitu. Ini lagi manusia gitu kan. Artinya walaupun itu di luar muslim masih beruntung karena dilahirkan sebagai manusia. Kalau dilahir ke tadi jadi ayam, ayo mana? Nah, minta tak ayam itu jadi ayam? Ya? Mantap aja kok. Nah, coba balik kemudian iya ya aku nih untung jadi manusia nih kalau jadi ayam ya katakanlah masih beruntung jadi ayam gitu kan ada manfaat untuk uang gitu kan disembelih walaupun dia makan ini kan ujungnya disembelih gitu kan dimakan gitu kan masih ada untungnya juga kan manfaat gitu kan manfaat bagi orang lain gitu. Kalau jadi katakanlah guguk nah manfaat juga masih yo Ini mantu bisa mantu lain sebagai orang lain mantu kepolisian gitu kan terus apa lagi jaga rumah gitu. Masih manfaat juga. Nah, jadi virus corona, apa lo? Nah, katanya terus kok. Ini gara-gara corona juga. Nah, ya. Yo, padahal corona juga ngaku aku terus yang disalah kayaknya. Perusahaan itu Aku juga ini kita ke ini, aku itu kan aku inilah, kenapa nak kamu nak nyalakan aku ini? Jadi awal pemikiran kita, kesadaran kita, ya itulah memikirkan. Kok aku ini tiba-tiba ada di bumi? Setelah ada di bumi, ngakui aku sekarang. Aku cuman tadi di Brojol ngomong itu kan dilahirkan sebagai seorang bayi, terus diasuh, dibesarkan, kesadaran bahwa tadi katakan, wah aku SD, gitu kan? SD, terus setelah SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan? Setelah kuliah, pegawai, katakan, bekerja, terus dapat penghasilan, mulai meminang, gitu kan? Terus setelah meminang nikah, ada anak, terus peot tua, kan? Aku cuma itu hidup. merasa ada tujuan tersendiri. Nah, ya. Jadi apakah pertama tadi kok tiba-tiba saya ini ada di dunia ini kenapa? Ya? Terus setelah ada di dunia ini masa hidupku cuman makan, tidur, main kalau anak-anak ya katakanlah naik sedikit levelnya waktu kuliah, waktu SMA, waktu masa-masa pendidikan, gengsi dikit lah, gengsi belajar gitu kan. Ya nambah gengsi dikit yang belajar gitu kan. Dan nggak ada juga gengsi itu. Ecak-ecakan ya. Ya. Jadi nambah gengsi sedikit tadi. Kuliah, setelah kuliah kerja terus gitu. Punya anak, tua mati, apa cuma itu gitu. Ibaratnya toko kita itu ujung-ujungnya mati. Nggak usah hidup kok. Itu lah. Tapi tak mungkin kan Pak. Terus apa hidup tadi cuman ngurusi yang tadi baik. Malah ada kuliah kok mana itu. Nah sudah ada kuliah mana. Ya kan? Hidup, lahir, sudah lahir. SD, SMP, SMA, kuliah, sudah
kuliah, gawe, itu tidak ada. Misalkan ya katakanlah di otak kita itu tidak ada sekali tersentuh pemikiran yang tadi, gitu kan? Nah, seperti robot lah, gitu kan? Itu kan? Benar nggak kalau membayangkan bahwa kalau misal satu sisi kita tuh hidup seperti itu, terus makan ini beranak pinak mati, gitu. Katakanlah mungkin misalkan terjadi reinkarnasi, gitu ya. Misalkan datang lagi, itu lagi kan, terus mati, hidup lagi, itu lagi, apa cuma itu aja. Nah, artinya ada tujuan, kan? Ada tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Tuhan ke muka bumi ini. Nah, itu ada tujuannya. Bukan cuma tadi baik, enggak lah, ada tujuan lain. Masa cuma sebegitunya? Nah, itu mestinya ya mulai kita renungkan lah, minimal untuk pengantar tidur, gitu kan? Iya, daripada pengantar tidur main HP, kan? Ibu lah mikir bener-bener untuk apalah ini hidup, nah itu kan, ya kan? Mungkin ciri manusia yang dewasa itu adalah yang berpikir, nah, mungkin itu, iya kan? Masa logika kan itu? Ciri manusia yang dewasa itu adalah yang berpikir. Jangan mentang-mentang kuliah di bapak masuk baik, nah kita bukan kuliah, ini diskusi. Kan, nama berpikir kan, bisa mana mengevaluasi sesuatu berpikir. Nah kalau misalnya berpikir yang cuma sebatas hura-hura baik, tidak kate sifat-sifatnya yang untuk lebih maju, berpikir lebih maju. Itu kan sama baca budak kecil juga berpikir kan, tapi untuk yang makan, seneng baik, main-main. Kalau bayi mikir lah, mikir untuk makan sebenarnya. Bayi ini kan, banyak mikir bayi yo. Dia berpikir Pak, kalau dia lapar berpikir. Tidak, itu insting bukan mikir. Kalau dia mikir dia resah, kalau tidak kate misalkan taruh di lantai 4, gitu kan, tidak ada tangga, gitu. Kalau dia mikir dia tidak bakal turun tangga, gitu. Tapi karena dia tidak mikir dia pasti turun tangga. Tidak tahu dia tergelundung di situ. Jadi mungkin ciri manusia yang dewasa itu adalah yang berpikir. Mungkin bapak ngomong mungkin ya, mungkin artinya mungkin benar mungkin enggak ya. Tapi coba direnungkan. Ini yang pada ya, gitu ya. Kalau aku ini ya, aku sudah dewasa belum. Gitu ya. Kalau main game mikir nggak? Ya mikir juga lah di game, tetapi tidak ada dalam, itu tidak meninggi kepala mikirnya kan. Kalau main game itu meninggi kepala, berhentilah main game. Namanya kan main untuk seneng-seneng kan? Iya dong. Jadi kalau main game itu nyusah hati, meninggal kepala, belago, berhentilah main game. Bukan main itu tuh. Itu main yang rusak, namanya main itu nak seneng-seneng kan? Nah, gembira, itu main lah dulu kan? Makanya bapak ada seneng game yang aku yang ya tahu kan Clash of Ciuci ya, Ciuci itu kan berat main kan, mikirnya ngalah musuh ini kan, berhentilah main macam ini, karena apa kan nyusah ke, bukan mau seneng main itu main seneng-seneng deh. Nah, artinya tidak mikir terlalu berat. Main game untuk nyusah berhentilah. Bukan yang seneng-seneng. Nah, itu main. Nah, jadi balik ke tadi, artinya ada sesuatu maksud tujuan
kita sudah dilahirkan di muka bumi. Nah, cobalah pikirkan tadi ya, daripada main HP. Ya. Pikirkan itu apalah dipakai. Sekarang itu apalah pada bumi. Nah, setelah itu, baru balik, tidak ada lagi kan. Nah, yang tidak ada ini kita juga tidak tahu kan. Tadi yang sebelum ada kita nggak mikir, nggak tahu, tiba-tiba ada kan. Nah kan kayak waktunya, masanya kita juga nggak ada kan, dan nggak tahu juga nak kemana kan. Katanya ada surga, ada neraka, katanya masih kan. Belum ada yang pastinya. Nah, belum ada yang pastinya kan. Hanya perlu karena sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwa itu ada. Nah, itu masuk rukun iman. Kan? Tapi kan itu di luar dimensi kita, yang itu belum tahu, belum ada yang kesana terus cerita balik, gitu kan? Atau yang mati gitu kan? Nah, jarang nemuin, mungkin ada yang mati suri, gitu kan? Mati belum sempat dikubur hidup lagi, yang terus dia cerita, ini mungkin saja. Tapi secara umum kita tidak tahu kan alam itu seperti apa. Apakah memang benar-benar hilang lagi? Apakah ada di sana pindah dimensi? Apakah memang dimasukkan di neraka? Apa dimasukkan di surga? Nah itu juga apa ya? Menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan tadi. Maksudnya jangan cuman hidup tuh cuman makan tidur begini gimana. Nah bukan cuma itu kan. Ngumpul harta banyak terus mati cuma dibungkus kain putih kan? Kayak bungkus emas. Nah itu. Jadi itu ya. Jadi apa sih sebenarnya? Nah itu salah satu pertanyaan terbesar, tapi yang paling itu tuh kita tuh dari mana? Dari mana kok tiba-tiba ada? Ya secara keimanan, berdasarkan dalil-dalil baik itu Al-Quran dan Sunnah bahwa memang kita diciptakan oleh Allah. Tapi apakah tadi kita milih mau diciptakan sebagai manusia atau tidak? Tuh ya. Nah terus ada kita diciptakan sebagai hamba. Nah, maksudnya ini apa? Nah, nanti coba dijelaskan. Jadi atau buat begini saja ya. Nah, jadi nanti buat video yang menjelaskan ini ya. Bapak tidak minta harus benar ya. Tidak harus cari referensi dari ini. Yang penting ceritakan dulu tujuan kita lahir ke bumi ini. Lihat ada pertanyaan besar manusia, kemudian ada manusia sebagai hamba, itu maksudnya seperti apa? Nah, coba buat dicatat. Jadi tugasnya itu adalah buat video yang durasinya ya sekitar 5 menit. Jangan lama-lama supaya Bapak bisa ngecek semuanya. Kalau satu orang 30 menit, kapan ngeceknya kan? Nah, jadi pertanyaan besar manusia itu alasannya kenapa ada di bumi ya. Jelaskan satu. Yang kedua, jelaskan tentang maksud manusia sebagai hamba. Dan jelaskan juga maksud manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu ya. Nah, mungkin poinnya poin entry poinnya, titik masuknya itu harus paham dulu yang maksud hamba itu yang seperti apa. Nah,
analoginya bisa dilihat dari seorang hamba sahaya. Nggak ada lagi sekarang hamba sahaya, nggak ada. Tapi tahu kan hamba sahaya itu yang seperti apa? Cerita hamba sahaya kan zaman-zaman para nabi gitu kan, budak-budak gitu kan. Nah, jadi mungkin entry pointnya untuk menjelaskan manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah tadi, manusia sebagai analoginya dengan antara tuan dengan hamba sahaya. Nah, mungkin itu yang harus dijelaskan sebagai tugas pertemuan pertama ini. Nanti kalau sudah masuk semua baru kita bahas ya selanjutnya. Nah, nanti saya subbab yang lain itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi itu tugasnya. Oke. Jadi mungkin itu. Ada yang ditanya enggak? Jangan tanya jawaban tadi ya. Itu Pak, pertanyaannya seperti apa? Manusia berasal dari mana, Pak? Iya. Intinya untuk apalah manusia itu diciptakan di muka bumi ini, untuk apa? Jadi itu pertanyaan. Jelaskan maksud tujuan penciptaan manusia. Jelaskan maksud dari manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah. Silakan berpikir dari semua sudut dimensi ya. Paham nggak? Dari berbagai pandangan umum. Iya. Nah, bahkan ya silakan dari dimensi sudut pandang dalam tanda petik kepercayaan lain. Mau Buddha kayak Hindu kayak Kristen, silakan. Mau Konghucu, ya silakan. Ya, supaya jangan jadi kata dalam burung. Ya. Oke. Kalau udah ada yang bertanya, nggak ada lagi ya? Aku dia lupa nanya terus ini kan. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini dulu ya.